Halo semuanya, selamat datang di Sebelum Pukul 3, di mana kita akan membahas berbagai hal terkait dunia metafisik, misteri yang ada di dunia, fenomena-fenomena gaib, dan kali ini kembali kita mengawal kasus Jalan Cagak Subang di Jawa Barat. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai videonya. Oke, sebelum memulai, saya akan menginformasikan kepada kalian bahwa konten di Sebelum Pukul 3 itu semuanya membahas segi metafisik. Jadi semua bahasan itu metafisik. Jadi jika kalian tidak berkenan dengan bahasan secara metafisik, maka silakan kalian cek di deskripsi. Itu saya sematkan link-link yang bisa kalian lihat untuk mengawal kasus Subang ini. Jadi mereka menganalisa, mereka menggunakan keilmuan yang mereka miliki, kemudian tema konten mereka juga saya sematkan di deskripsi. Itu bisa kalian cek. Dan ingat, mereka adalah orang-orang yang mengawal kasus Subang. Sampai hari ini, kasus Subang terus digaungkan dan tidak pernah padam. Jangan sampai ke depan kasus Subang ini menjadi kasus dingin, atau yang biasa dikenal dengan cold case. Mari kita mulai. Sesuai judul, saya akan memberitahukan kepada kalian petunjuk-petunjuk metafisik yang saya dapat ketika saya mengikuti kasus Subang dan saya berada di Subang, atau lebih tepatnya berada di TKP. Dan petunjuk metafisika ini itu berasal dari makhluk-makhluk ekstraterestrial, atau mungkin bisa disebut bukan ekstraterestrial ya, jadi kayak alien ya jadi jatuhnya, tapi ekstradimensional. Jadi mereka itu makhluk-makhluk ekstradimensional, jadi bisa dikenal dengan istilah jin ya. Ini, petunjuk ini berdasarkan jejak bau darah yang keluar dari bibir dalam Amelia ini. Jadi jejak bau darah yang keluar dari bibir dalam Amelia. Mereka menggunakan bau darah itu. Berikut adalah petunjuk yang kami dapatkan. Pertama, baju berlumuran darah, baju kotak-kotak milik Amel. Jadi baju kotak-kotak milik Amel itu dicampur dengan baju yang berlumuran darah, itu dibakar di dekat atau di belakang lapangan futsal. Ada tempat bakaran sampah di situ. Nah, lapangan futsal ini itu diketahui ada di sekitar daerah Cimahi karena ada tulisan Cimahi yang besar dan berwarna-warni di situ. Kemudian di pinggir jalan itu ada penjual, apa ya bilangnya itu, pecel lele ya, penjual pecel lele, atau mungkin apa itu yang sering ada gambar bebek, gambar ayam, gambar lele gitu kan. Itu kayak kalau kami di sini bilangnya itu penjual pecel lele gitu. Kemudian di seberang lagi itu ada penjual sate kambing. Penjual sate kambing karena ada tulisan sate kambing di situ. Di depan sate kambing itu ada pot bunga yang besar dan ada kembang kertas yang berwarna merah muda di sate kambing itu. Sekitar 50 meter dari sate kambing itu ada tambal ban. Nah, dari tambal ban itulah jalan masuk ke belakang lapangan futsal itu. Di situ barang bukti dibakar. Barang bukti itu berupa baju yang berlumuran darah, kemudian baju kotak-kotak. Baju kotak-kotak milik Amelia. Itu saya yakin milik Amelia karena menurut mereka itu baju kotak-kotak miliknya Amelia. Yang kedua, benda seperti logam. Benda seperti logam dikubur di jurang yang di atasnya itu ada kolam mandi air panas ditumpuk dengan tumpukan kayu balok. Nah, mereka ini mengatakan bahwa tempat ini seperti tempat rekreasi, ada kolam mandi air panas di atasnya itu, kemudian di bawahnya itu ada jurang. Nah, di jurang itu mereka itu mengubur benda logam di situ. Jadi seperti mereka ini sebetulnya pura-pura camping kali ya, kayak tempat camping gitu kayaknya. Jadi mereka mengubur situ ditumpuk sama kayu-kayu kayu balok ya, kayak kayu balok untuk kayu apa ya bilangnya itu, kayu bakar gitu kan. Nah, itu ditumpuk di situ. Pokoknya ini ada di kolam mandi air panas yang di bawahnya itu ada jurang. Jadi di atas kolam mandi air panas, di bawahnya jurang.
Coba kalian yang ada di sekitar daerah Jawa Barat, tolong banget ya, diingat-ingat tempat ini. Tolong banget diingat-ingat tempat ini, dan kalau misalnya kalian sependapat, bantu kami untuk mencarinya. Yang ketiga, perangkat seluler milik Amelia sudah dibakar, tapi sisa bakaran itu dibuang di tengah danau yang banyak, apa ya bilangnya itu, ada kebun teh. Jadi danaunya itu bagus banget, danaunya itu pemandangan juga indah. Kemudian di sekitar danau itu ada kebun teh. Ada kebun teh. Nah, jadi visual yang ditampilkan oleh makhluk yang di sekitar danau itu, saya itu dikasih gambaran si pelaku ini naik apa ya, naik perahu. Perahu itu sekitar pagi menjelang siang. Kemudian tangan kanannya ini merogoh kantong, dibuang gitu, kayak deh, dibuang gitu aja gitu. Karena handphone ini meskipun udah dibakar tapi nggak kebakar habis, jadi dibuang ke dalam itu. Jadi apa ya bilangnya itu, iya dibuang. Handphone itu dibuang. Tapi karena mungkin warnanya sudah karena dibakar ya, jadi handphone ini sudah hitam warnanya. Untuk mencari benda ini kayaknya perlu ada detektor logam, bahkan perenang handal ya di situ ya. Perenang yang handal yang bisa menyelam ke dalam danau, bahkan saya bisa menggambarkan danaunya. Tadi saya lihat di sini nih. Ternyata saya sering ke situ, sering ke situ dulu. Jadi maaf nih, danau ini apa ya? Situ Pateangan ya, atau Situ Patenggang ya. Jadi danau itu danau Situ Patenggang. Karena ada ininya, visualnya tuh mirip banget di situ. Yang keempat, sepatu kets warna hitam list putih biru dibakar, tapi ada sisanya itu dibuang di sungai, jarak sekitar radius 7 km dari TKP. Jadi 7 km dari TKP. Misalkan ini rumah ini apa, rumah TKP ya, menghadap ke jalan. Ini jalan, misalnya di jalan di depan kalian ini jalan. Nah, ini rumah TKP. Nah, jarak radiusnya itu ke situ, ke sini. Saya nggak tahu ini daerah apa, tapi 7 km dibuang ke situ. Itu sepatu kets. Sepatu kets milik pelaku yang jelas. 7 km dari TKP. Garis lurus 7 km. Radiusnya seperti itu. Kelima, bungkusan spons cuci piring. Pertama, di dalamnya itu ada spons cuci piring, handuk kecil yang sudah berlumuran darah ya. Kemudian gayung berwarna hijau, dibungkus plastik kresek dan dibuang di tempat pembuangan sampah akhir di sekitar Jabar. Nah, di tempat ini itu ada pabrik karet yang sudah tidak dipakai lagi atau sudah tidak terurus. Jadi tempat pembuangan ini itu di depannya itu ada pabrik karet yang tidak terurus gitu. Itu yang saya lihat. Dan visual ini itu saya dapatkan dari mereka ya, dari bangsa astral. Kemudian yang keenam, seperti perangkat elektronik juga, tapi saya nggak tahu itu apa. Dilarung ke laut, letaknya itu di daerah Banten. Kayak di pantai ya. Ramai orang itu padahal. Dia seenak-enaknya aja nih ngebuang ini dari atas tebing, ada kayak apa ya bilangnya itu? Kayak gundukan batu yang besar. Jadi bawahnya itu kayak jurang nih. Ombak besar-besar tuh dibuang aja gitu. Kayak gitu. Nah, ini kenapa saya beritahukan kepada kalian? Jika ada yang komen, kenapa nggak diberitahukan kepada pihak berwajib? Sudah saya beritahukan sedetil ini. Tapi kita sampai sekarang belum mendapatkan jawaban. Apakah sudah ketemu atau belum? Karena sudah lama, saya berpikir gimana kalau kita mencarinya bersama-sama, sama kalian yang ada di sekitar Jawa Barat. Karena kenapa? Kalau saya sendiri ada di sekitar Jawa Barat, pasti saya sendiri udah cari. Tapi maaf, saya ada di Sumatera. Pertama, saya ada di Sumatera. Yang kedua, saya tidak bisa kemana-mana saat ini. Taulah kenapa. Saya tidak bisa kemana-mana. Saya tidak punya cukup dana untuk pergi ke sana.
Bahkan saya tidak punya cukup tenaga untuk pergi ke sana karena saya sudah mempunyai anak dan istri. Kalau misalkan ada kesempatan dari Allah saya bisa ke sana, saya akan ke sana. Saya akan ke sana. Jadi untuk kalian yang ada di sekitar Jawa Barat, saya mohon banget untuk menimbulkan kepedulian. Bagaimana caranya? Ini petunjuk sudah ada. Bagaimana caranya kami bisa mengetahui, gitu kan? Nah, maaf ini, tapi kami akan memberitahukan dengan tanda-tanda. Pertama, akan ada tanda panah di langit. Akan ada tanda panah di langit. Di langit Jabar, itu kurang lebih dari uploadnya video ini, itu 14 hari. 14 hari. Dari uploadnya video ini 14 hari. Itu akan ada saat sekitar pukul apa ya? Pukul 12 atau mungkin ba'da zuhur sampai dengan pukul 5 sore. Kalau sore. Kalau malam itu sekitar pukul 11 malam sampai dengan pukul 3 pagi. Kami akan memberikan petunjuk seperti itu di langit. Dan akan ada angin kecil berputar-putar seperti angin topan di sekitaran tempat atau mungkin ya lokasi yang sekiranya menjadi petunjuk titik di situ. Jadi akan ada angin yang berputar-putar kecil. Kalian bisa melihatnya nanti. Kemudian akan ada guncangan tanah di sekitar tempat timbulnya atau adanya petunjuk ini. Jadi akan ada guncangan tanah. Bukan berarti kami menciptakan gempa. Saya bukan Tuhan dan mereka juga bukan Tuhan. Mereka hanya makhluk Allah. Kita yang paling sempurna. Jadi akan ada guncangan. Itu caranya. Itu caranya. Kenapa saya bilang seperti ini? Ini adalah alternatif terakhir. Alternatif terakhir yang bisa kami lakukan. Dalam waktu 14 hari ini, itu akan ada petunjuk itu. Akan ada petunjuk yang kami berikan ini. Akan ada tanda panah. Jadi akan ada tanda panah kemana arahnya. Untuk kalian yang beragama Muslim, sebelum kalian menunaikan atau sebelum menunaikan hajat ini, itu hendaknya kalian menyampaikan atau mengirimkan doa Fatihah khusus untuk kedua almarhumah, saya mohon banget. Kemudian untuk yang beragama non-muslim, mari kita berdoa dengan kepercayaan dan agama kita masing-masing. Kemudian saya minta kepada kalian untuk fokus banget. Fokus banget. Ketika nanti kalian mendapatkan benda-benda yang dicurigai ini, benda-benda yang dicurigai, jangan beritahukan ke siapapun kecuali ke pihak kepolisian Polda Jawa Barat. Atau mungkin bisa kalian DM. Bisa kalian DM ke sebelum pukul 3. Atau kalian DM ke YouTuber-YouTuber yang mengawal kasus ini. Semuanya. Kalian DM. Atau mungkin kalian kirim email kalau misalnya tidak bisa DM. Karena seperti ini. Kalau untuk sebelum pukul 3 sendiri, saya karena kekurangan personil, saya di Batu Raja sendirian. Kemudian personil kita di daerah lain itu sedang banyak sekali hal-hal yang sifatnya urgent. Jadi mereka punya masalah masing-masing dan pengelolaan YouTube ini itu sedang saya kelola sendiri. Jadi ini sedang saya kelola sendiri dan saya masih fokus pada email sama YouTube-nya doang. Bahkan YouTube aja saya jarang nih buka komen ya. Jarang banget buka komen. Itu aja kalau ketahuan nih. Kalau ketahuan ada notifikasi saya buka. Apalagi yang mau saya sampaikan? Oke, itu aja dulu. Saya minta banget kepada kalian dan mohon doanya. Mohon doanya saya akan berangkat kembali ke Subang. Kalau misalkan dalam waktu 14 hari ini belum mendapatkan petunjuk yang signifikan, saya juga akan berangkat kembali ke Subang dengan dana pribadi pokoknya. Dengan dana pribadi, saya tidak ingin meminta kepada kalian, tidak ingin menerima uang apapun dari kalian untuk hal ini, karena ini hajat saya pribadi. Bahkan untuk AdSense sendiri, itu saya juga kaget. Jadi AdSense YouTube membahas kasus Subang itu,
itu naik berapa persen gitu. Jadi tinggi. Kaget lah itu. Nanti saya begitu sudah bisa diambil uangnya, kalian bisa pantang ini. Ayo kita sama-sama mendonasikan hasil dari AdSense YouTube itu untuk kedua almarhumah. Jadi atas nama kedua almarhumah kita akan sumbangkan ke yayasan yang ada di sekitar Subang. Atau mungkin anak-anak yatim yang ada di sekitar TKP. Pasti ada. Oke, sekian dulu. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Dan inilah sebelum pukul 3 untuk kasus Subang, Jawa Barat. Terima kasih.